Saya masuk yang ketiga kali, Allah yang kelihatan, lama-lama baru kelihatan Ka'bah. Saya masuk yang keempat kali, tidak saya melihat Ka'bah lagi, Allah yang kelihatan. Ini perkataan ahli-ahli tasawuf ini kalau kita dalami, kita alami, kita dalami dan kita alami, akan terasa dalam hati. Mata melihat alam, hati melihat Tuhan. Sehingga kemana saja mata memandang, bukan alamnya nampak lagi, Allah yang kelihatan. Dari basar kepada basirah. Jadi katanya Junaid al-Baghdadi itulah mempengaruhi sebutan yang kita cinta itu, sifatnya, namanya di dalam hati kita, sehingga tidak ada lagi yang lain melainkan itu yang memenuhi hati. Perasaan kita, penanggapan kita yang mempengaruhi ialah perasaan itu, sehingga segala perasaan, segala penanggapan bertukar sama sekali menghadapkan Tuhan. Dengan demikian itu bertambah lama, karena latihan itu bertambah, bergantilah sifat kita yang tercela kepada sifat Tuhan yang terpuji, yang tercinta, sehingga sesuailah sifat kita dengan sifat Allah ala taqatil basyariyah, atas kesanggupannya seorang manusia. Yang kedua belas, antahibal kulla kaliman ahbabta fala yabqa laka minka syai'un. Engkau berikan keseluruhannya kepada yang engkau cintai. Ini adalah keinsafan belaka. Karena kalau kita fikirkan, tidak ada yang kita punya di dalam alam ini sama sekali kepunyaan Tuhan. Walaupun songkok yang kita pakai, baju yang kita pakai, celana, sepatu, arloji dan lain-lain yang lekat di badan kita ini, tambah kita dalami, ini sama sekali cuma pinjaman. Dengan takdir dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, saya bikinlah gubuk-gubuk saya di Kebayoran Baru. Dari Perintah nomor 3, Perintah 3 nomor 1. Beberapa tahun yang lalu, kira-kira 20 tahun yang lalu, ada kawan bertanya, ini rumah Buya ini, rumah Tuhan ini, rumah Bapak ini. Saya bilang, bukan, ini rumah Tuhan dipinjamkannya kepada saya selama saya masih hidup. Atau barangkali juga masih saya hidup sudah tidak saya yang punya lagi. Mengangguk kawan tadi, lalu saya tuliskan, hadza min fadli Rabbi, ini rumah adalah kurnia Tuhanku. Liyabluwani ashkuru am ashkur, untuk menguji aku syukurkah aku kepada Allah, am akfur, atau aku melupakan jasa Allah kepadaku. Jadi kufur namanya. Rumah tangga, sawah berjenjang, bandar buatan, mobil dan lain-lain sebagainya, itu pinjaman semua. Jangankan itu, nyawa kita sendiri pun pada hakikatnya bukan kita yang punya. Kenapa begitu? Yang kita punya kan kita menguasainya. Apakah Tuhan berkuasa atas nyawa Tuhan? Apabila maut datang, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Perintah Allah datang, Tuhan dipanggil ke hadratnya, satu saat tak boleh terkemudian, satu saat tak boleh terdahulu. Bukan atas kehendak kita, tapi atas kehendak Tuhan. Jadi dengan jalan seperti itu, kita pun insaflah. Karena memang tidak kita yang punya. Berikan semua kepada Tuhan. Tidak ada di tangan engkau sesuatu juga lagi, melainkan pinjaman dari Tuhan. Inilah perkataan dari Abu Abdullah Al-Qurashi, seorang sufi lagi. Demikianlah kata beliau tujuan cinta dan hukumnya. Berikan iradat engkau, kemauan engkau, kehendak engkau, perbuatan engkau, harta engkau, waktu engkau kepada Allah, kepada yang engkau cintai. Engkau jadikan semuanya itu
terikat di dalam ridha Allah dan kecintaan Allah. Tidak ada engkau mengambil untuk diri engkau sendiri kecuali apa yang diberikan oleh Allah. Dengan keinsafan ini pinjaman. Fata'khudahu ma minhu lahu. Engkau boleh ambil itu semua dengan tidak engkau lupakan bahwa ini cuma pinjaman. Yang ke-12, antamhu minal qalbi ma siwal mahbub. Ini perkataan Shibli. Tadi itu ada perkataan dari Abdullah Al-Tusturi, Sahal bin Abdullah Al-Tusturi. Ada perkataan Junaid Al-Baghdadi. Ada perkataan Abdullah Al-Qurashi. Sekarang perkataan Shibli. Apa kata beliau? Antamhuwa minal qalbi ma siwal mahbub. Hapuskan dari hati selain dari yang kita cintai. Jadi la ilaha illallah dilanjutkan lagi. Apa lanjutnya? La maujud illallah. Tapi di sini juga lebih mendalam ini. Kalau tidak hati-hati nanti kita bisa jadi wahdatul wujud. Tapi jangan mesti sampaikan, yaitu tidak ada yang ada ini kecuali Allah punya. Aku sendiri pun dia yang punya. Kalau kita punya cinta sejati kepada Allah mau didudukkan, inilah kesempurnaannya, kata Shibli. Selama dalam hati ada sisa lagi tempat buat yang lain, cinta itu sudah meragukan. Ini yang ke-12. Yang ke-13, iqamatul itabi ala dawam. Tegakkan penyesalan selalu. Tegakkan penyesalan selalu. Apa maksudnya? Allah tazala atiban ala nafsika fi marbatil mahbub. Wa la tarda lahu fiha amalan wala halan. Yaitu engkau selalu menyesali dirimu. Apakah pekerjaanmu ini sudah sempurna? Masih belum. Masih banyak yang kurang. Nikmat terlalu banyak sebagaimana di dalam nomor 7 dulu, istiqlalul kathir min nafsika wa istiqsarul qalil min habibika. Memandang sedikit walaupun banyak yang engkau kerjakan. Memandang banyak walaupun sedikit nikmat yang engkau terima dari Tuhan. Tuan-tuan yang terhormat, kalau Tuan pelajari, Tuan renungkan pengajian tasawuf ini, barangkali banyak kesulitan dalam rumah tangga yang dapat Tuan obat sendiri. Saya hampir tiap petang orang datang ke rumah saya, mengadakan konsultasi, menanyakan keadaannya, menyebut kesusahannya dan lain-lain sebagainya. Ada yang mengatakan, saya sudah menjalankan fatwa Bapak. Saya sudah tahajud kalau malam. Kalau siangnya saya sudah sembahyang duha sampai 8 rakaat. Saya sudah mengerjakan sembahyang tobat hampir saban hari. Saya sudah mengerjakan sembahyang tasbih dan lain dan sebagainya. Apakah itu sudah sempurna? Nah, disinilah kajian ke-13. Selalu tanyai diri. Karena menurut yang saya terima dari guru saya, ayah saya, Syekh Abdul Karim Amrullah, beliau mengatakan dalam riwayat yang beliau baca, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu badannya kurus, matanya cekung, perutnya kempis. Lalu ditanyai orang, inilah yang beliau anukan. Selalu menyelidiki diri, menyesali diri masih kekurangan. Belum tercapai apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang dicintai. Pandang diri ini kecil.